Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari Jumat sore ini kembali kita bisa dipertemukan oleh Allah di majlisul ilmi. Mudah-mudahan majlis kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sampaikan bahwasanya majlisul ilmi adalah raudhatun min riyadil jannah, satu taman di antara taman-taman surga. Maka kata Rasul, ketika kita melihat ada majlis ta'lim, ada pengajian di situ, kita disuruh mampir di situ, ya, farta'u, untuk mengambil hikmah dan ilmu-ilmu yang disampaikan dalam majlis tersebut. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam kesehatan, karena memang sekarang musimnya musim pancaroba, Bu, ya, batuk pilek, ya, batil. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah, disehatkan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita bisa mengabdikan diri kita untuk beribadah kepada Allah dengan maksimal. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu, insyaallah kita pada sore hari ini kita akan membahas di antara salah satu peluang yang bisa kita lakukan, yang Allah berikan kesempatan kepada kita, yaitu ada namanya sholat sunnah mutlak. Ini akan kita bahas, ya, supaya nanti kita bisa, ketika kita jenuh daripada nganggur, kita bisa melakukan sholat sunnah mutlak. Selama ini kan yang kita tahu ada sholat duha, waktunya pagi, ya kan, dari mulai sholat duha itu setengah jam setelah matahari terbit. Ada yang mengatakan 45 menit dari matahari terbit sampai menjelang duhur, 10 menit sebelum azan duhur. Itu waktu sholat duha. Artinya kalau jam 11 itu masih bisa mulai sholat duha. Ada sholat tahajud, nanti kita akan bahas juga. Selama ini yang kita tahu sholat tahajud itu Rasulullah cuma mengerjakan 8+3. Ternyata ada riwayat lain, ya, yang bukan hanya 8+3 atau 11 rakaat, tapi ada jumlah rakaat yang lain ternyata. Maka nanti kita bisa sama-sama kita simak dari apa yang disampaikan dari kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu ini. Nah, ini ada yang pertama yang kita bahas, ya. Kalau sholat taubat udah tahulah kita, ya, sholat taubat itu bisa dikerjakan juga ketika kita merasa bersalah kepada Allah, kita ingin taubat, kita sholat sunnah taubat 2 rakaat. Kemudian ada sholat sunnah tahiyatul masjid yang bisa kita pernah sampaikan juga. Kalau kita nggak sempat sholat tahiyatul masjid, itu diganti dengan mengucapkan apa, Bu? Al-baqiyatus sholihat. Apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dibaca, ada yang mengatakan 1 kali, ada yang mengatakan 3 kali, ada yang mengatakan 4 kali, ya. Kalau pengen banyak 4 kali, ya. Ya, tadi saya kan nggak sempet nih, ya. Ya, boleh kita membaca diganti dengan al-baqiyatus sholihat namanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, tasbih itu subhanallah, ya. Nah, ini, Bu. Sholat hajat juga sama. Kalau kita punya keinginan apapun, kita udah ambil wudhu, sholat. Bisa kita kerjakan. Kalau saya biasanya sholat hajat itu saya lakukan menjelang sebelum mengerjakan sholat fardu atau setelah mengerjakan sholat fardu. Kalau memang ada waktu, boleh mengerjakan sholat setelah sholat fardu. Biasa itu. Hampir tiap hari saya lakukan sholat hajat itu. Hajat apa saja, kita pengen apa, kita sampaikan kepada Allah, kita sholat hajat. Nanti kalau pengen lebih detail lagi, nanti saya sampaikan, ada itu caranya, kemudian doa-doanya itu ada dalam kitab Al-Azkar. Itu nanti insyaallah kalau ada waktu nanti kita sampaikan. Ini saya akan menyampaikan sholat sunat mutlak dulu. Sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang bisa kita kerjakan kapan saja, asalkan tidak pada waktu yang diharamkan untuk mengerjakan sholat. Nah, kita bahas sekarang. An-naflul mutlak tusyra'u an-nawafilu al-mutlaqah fil laili kullihi wa fin nahar. Sholat sunnah mutlak itu boleh dikerjakan semalam suntuk kullah, karena waktu malam itu tidak ada
waktu-waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat. Kalau siang itu ada, ya, dari pada subuh sampai matahari terbit, kemudian pada asar sampai matahari tenggelam. Nah, wafin nahar dan juga di siang hari. Jadi sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang bisa kita kerjakan baik malam hari ataupun siang hari. Jumlahnya tidak terbatas sesuai dengan keinginan kita berapa kita maunya. Nah, fima siwa auqatin nahyi, kecuali pada waktu-waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat. Wa tatawwul laili afdalu min tatawwu'in nahar. Sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari itu afdol, lebih utama daripada sholat sunnah yang dikerjakan di siang hari. Jadi kalau pengen tahu lebih utama mana, lebih afdol mana sholat sunnah yang dikerjakan siang hari sama malam hari, itu yang dikerjakan malam hari itu lebih utama, lebih afdol. Yang namanya lebih afdol berarti pahalanya insya Allah lebih banyak. Tapi kita nggak disebutkan berapa pahalanya. Jadi makanya kenapa kita itu harus membuat kebaikan sebanyak-banyaknya, karena kita nggak tahu, Bu, kebaikan mana yang diterima oleh Allah, kita nggak tahu. Apakah sholat wajib kita, apakah haji kita, umroh kita, puasa kita, atau bahkan mungkin sesuatu yang remeh. Kayak seperti ada cerita di dalam kitab Nasuhul Ibad, itu Al-Imamul Ghazali, itu beliau satu saat pernah mimpi tiba-tiba sudah kiamat di hadapan Allah, dihisab amalannya, disuruh menyebutkan amalan-amalan selama dia hidup ketika di dunia. Disebutin satu-satu itu banyak, ya, ngajar, nulis kitab, kemudian puasa, sholat, haji dan seterusnya. Tapi ternyata yang diterima oleh Allah itu ternyata satu amalan yang sangat remeh sekali. Ketika beliau nulis kitab, zaman dulu tidak ada tinta, tidak ada pulpen seperti sekarang, adanya tinta dicelupin di wadah. Nah, ternyata ketika nulis itu ada lalat yang masuk di tinta. Kemudian beliau selamatkan. Ternyata itu yang diterima oleh Allah, mendapat ridho Allah sehingga beliau masuk surga. Dari hanya menolong lalat, amalan yang lain tidak diterima. Wallahu a'lam, ini ceritanya seperti itu. Ini artinya apa? Bisa kita ambil pelajaran supaya kita itu jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Karena Nabi mengatakan, ya, jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Ya, itu ada hadisnya. Nah, ini di sini disampaikan, ya, di antara sholat sunnah yang dikerjakan di malam hari sama di siang hari itu lebih afdol sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari. Qala Ahmad, ada ungkapan yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali, laisa ba'dal maktubati indi afdal min qiyamil laili. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, laisa ba'dal maktubah, tidak ada sholat yang lebih utama setelah sholat fardu. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, afdal min qiyamil lail, dibanding sholat yang dikerjakan pada malam hari. Tidak mesti tahajud. Jadi ada tahajud, ada qiyamul lail. Kalau tahajud itu berarti di antara syaratnya dia harus tidur dulu sebelum mengerjakannya. Tapi kalau qiyamul lail bisa dikerjakan malam, ya. Pokoknya tidak mesti harus dengan syarat tidur dulu. Namanya qiyamul lail. Makanya di antaranya ada namanya sholat sunnah mutlak, Bu. Sholli sunnatal mutlaqi rakaataini lillahi ta'ala. 2 rakaat, salam, berdiri lagi. Sholli sunnatal mutlaqi rakaataini, terus 2 tambah lagi, 2 tambah lagi, 2 tambah lagi, terus, ya, sampai kita benar-benar, ya, nggak tahu apakah capek apa menikmati sholat tersebut, ya. Kira-kira kita itu kalau sholat itu menikmati sholat, ingin nambah lagi sholatnya, apa capek, bosen? Ini pertanyaannya, Bu, ya. Jadi makanya sampai dulu itu ada Imam Ahmad bin Hanbal tadi yang saya sampaikan itu, beliau setiap hari amalannya sholat sunnahnya itu 200 rakaat setiap hari. 200 rakaat, Bu. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali. Ada juga yang punya amalannya setiap hari itu 500 rakaat. Ada bahkan yang sampai 1000 rakaat. Memang kalau kita rasionalkan, kita teliti secara akal itu kayaknya nggak masuk akal. Tapi ya bagaimana? Kalau Allah sudah menghendaki, ya apapun bisa.